itu kita melakukan kegiatan pengembangan vaksin polivalen Edwardsella ictaluri yang kita bekerjasama dengan BBAT Jambi salah satunya. Karena bakteri Edwardsella ictaluri ini menyerangnya itu walaupun dari kecil sudah ada di ikannya, tapi mematikannya itu di saat udah usia 3 bulan ikan patin di kolam yang sudah beratnya itu sekitar mungkin 300 gram ya. Kalau kita bisa dari awal bisa menghasilkan benih yang kita vaksin ini bisa tahan melewati fase kematian itu, dan petani bisa memperoleh keuntungan, tentu akan lebih baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mahkamah Aquaculture Podcast ya. Podcastnya orang-orang perikanan. Nah, jadi kenapa disebut podcast? Karena beli barangnya cash gitu kan. Kalau enggak cash berarti pot kredit gitu. Ya, umur bapak-bapak garing gitu ya. Ya, saat ini saya bersama dengan Pak Edi Barkat ya. Pak Edi Barkat ini dulu kerja di BPPAT Sungai Gelam Jambi ya, kemudian bermigrasi ke BRIN gitu kan. Nah, BRIN ini makhluk apa gitu kan situ. Nanti kita tanya-tanya ke beliau gitu kan. Kemudian beliau datang ke sini lagi nih dalam rangka apa? Yang jelas kita BRIN dengan KKP ini kita selalu menjalin kerjasama, kolaborasi ya, untuk kemudian memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, kita tanya dulu ke beliau nih. Apa kabar Pak Edi? Sehat Pak Edi? Alhamdulillah baik Pak Fan. Iya, selamat datang lagi di Jambi Pak Edi. Masih ingat jalan-jalan di Jambi nih Pak Edi? Masih hafal. Masih hafalnya. Karena belum ada 1 tahun ya. Setahun di BRIN. Setahun ini ya. Setahun lewat lah. Setahun lewat kan Juni 2022 ya. Dulu Pak Edi di lab itu megang apa ya waktu di Bali itu ya? Saya ya di Balai Sungai Gelam itu lama di laboratorium penyakit ikan ya, ikan. Di situ ya kita ngadain macam-macam, ada pemeriksaan parasit, bakteri maupun virus ya. Untuk bakterinya kita mikrobiologi ya, pengecekan bakteri, pengambilan sampel, identifikasi, baik secara biokimia maupun secara PCR ya. Dan juga untuk mengamati kerusakan selnya kita kadang-kadang melakukan histologi juga. Jadi ini makhluk semuanya. Apa lagi histologi? Histologi itu ya semacam pemeriksaan penyakit pada makhluk hidup ya, yang untuk mengetahui kerusakan jaringan yang disebabkan oleh penyakit baik bakteri maupun virus ya, maupun parasit. Jadi setiap spesies penyakit parasit maupun bakteri maupun virus itu mengakibatkan kerusakan sel pada jaringan tubuh manusia, jaringan tubuh ikan ya. Jadi dengan histologi kita bisa melihat, oh sel hatinya rusak nih karena bakteri ini seberapa parah gitu kan. Sel ginjalnya rusak nih, sudah berubah. Jadi dengan histologi kita bisa lihat. Terus harus diapain juga dari situ Pak Edi ketahuan ya? Ya, jadi prosesnya panjang. Histologi itu dari ngambil sampelnya, dari kita fiksasi, dari kita pemotongan sampai kita amati di bawah mikroskop. Jadi kita bisa tahu nih, oh bakteri ini rusaknya sampai di ginjal nih, rusak ginjalnya sehingga ginjalnya tidak berfungsi gitu kan. Obatnya apa juga? Kalau obatnya beda lagi Pak Firman. Kalau obat kita pemeriksaannya melalui sensitivitas obat lah ya. Misalkan nih untuk bakteri Aeromonas kita kasih antibiotik tertentu misalkan kan ya. Kita coba dulu di skala laboratorium, skala in vitro ya, melalui media kita cek, kita kasih medianya dengan antibiotik, kita kultur bakterinya. Kalau bakterinya tidak tumbuh di zona antibiotik itu, berarti kita bisa pakai antibiotik itu, artinya antibiotik itu bisa efektif gitu ya. Demikian juga untuk pengujian bahan-bahan kimia lainnya, dan juga herbal-herbal sama ya. Metodenya kalau
bakterinya nggak bisa tumbuh atau terhambat pertumbuhannya oleh bahan-bahan tersebut, artinya kita bisa gunakan untuk mengobati bahan tersebut. Seperti itu. Apa ya? Farmakologi itu ya? Farmakologi. Apa tuh namanya yang ngasih obat ikan tapi pakai jamu-jamuan itu herbal? Herbal ya. Ya herbal itu salah satu metode pengobatan ikan juga ya, selain dengan bahan kimia, dengan antibiotik, dengan herbal ya. Jadi kalau herbal kan lebih aman ya, aman secara lingkungan juga ya. Lingkungan untuk manusia juga aman. Cuman kadang-kala kan mungkin herbal itu tidak begitu efektif ya dibanding dengan bahan kimia atau antibiotik tertentu. Oh iya. Nah Pak Edi, sekarang kalau di BRIN Pak Edi ada proyek apa nih Pak Edi? Oh ya, jadi sejak 2022 itu bulan Juni kan kita sebagai PKIASA ada pilihan untuk bisa ke BRIN gitu ya. Ke BRIN. Jadi singkatan dari apa? BRIN itu adalah Badan Riset Inovasi Nasional. Oh, Badan Riset dan Inovasi ya. Nasional. Jadi di BRIN itu kita terbagi dua, ada SDM untuk iptek, ada SDM untuk non iptek. Jadi kami yang fungsional peneliti PKIASA ini tergabung dalam fungsional SDM iptek namanya. Iptek. Jadi untuk yang SDM iptek pun terbagi di dalam organisasi riset ya. Organisasi riset itu ada organisasi kebumian maritim, organisasi riset kesehatan gitu ya. Kebetulan saya ada di organisasi riset kebumian dan maritim di pusat riset perikanan. Nah, saya ada kegiatan sama teman-teman dari organisasi riset kesehatan dengan pusat riset veterinernya. Itu kita melakukan kegiatan pengembangan vaksin polivalen Edwardsella ictaluri yang kita bekerjasama dengan BBAT Jambi salah satunya. Nah, jadi kita sejak 2002 bikin kerjasama sama BBAT Jambi karena salah satu sumber isolatnya adalah dari BBAT Sungai Gelam Jambi. Jadi pengembangan vaksin itu kita lakukan untuk membantu memecahkan masalah penyakit ikan patin yang disebabkan oleh bakteri Edwardsella ictaluri. Kali ini kita coba dengan menggabungkan 3 isolat ya, isolat asal Jambi, isolat asal Kalimantan Selatan, Mandi Angin, dan isolat asal Sukabumi ya. Jadi kita coba bikin gabungan isolat yang semuanya Edwardsella ictaluri dengan berbeda-beda patogenitasnya, gen patogennya, sehingga harapan kita sih nanti vaksin ini bisa sangat efektif dan bisa mengatasi permasalahan penyakit enteric septicemia of catfish pada ikan patin, sehingga bisa membantu para pembudidaya ikan patin lah. Ini kan menarik Pak ya, yang jadi contoh ini kan yang jadi isolatnya ada 3 ya, dari Sukabumi, Jambi, satu lagi dari Mandi Angin ya. Nah itu kenapa harus 3 itu, kenapa nggak 1 aja? Ya, jadi pernah juga dulu kita, khususnya waktu masih di Jambi juga, di Jambi, kita kembangkan dari satu isolat lokal Jambi ya. Tidak begitu efektif seperti yang diharapkan mungkin ya, karena mungkin di tiap-tiap daerah itu ada spesifitas dari karakter bakterinya mungkin ya. Jadi kali ini juga berdasarkan penelitiannya, disertasinya Ibu Dr. Uni ya, yang ada di pusat veteriner kesehatan di BRIN, bahwa perlu dikembangkan vaksin dari tiga asal lokasi tersebut ya. Jadi kita coba kembangkan melalui skema kegiatan RIM 2 di BRIN. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dan saat ini sudah tahap pengujian dari karakter gen-gen tersebut ya. Performanya juga sudah diuji, tinggal nanti formula untuk mencampurkannya gitu ya, perbandingannya mungkin ya, sehingga harapannya di tahun ketiga selesai proyek ini kita bisa menghasilkan satu produk vaksin polivalen
Edwardsella Italuri. Oh, jadi kenapa agak dilebarin skop wilayahnya karena biar mungkin dampaknya juga bisa dirasakan nasional ya. Lebih nasional gitu ya. Nah, saya ini menarik nih, kenapa harus Edwardsella Italuri yang kemudian jadi proyek sekarang? Atau apakah urgennya di mana gitu? Ya, jadi permasalahan yang dihadapi para pembudidaya ikan patin itu memang penyakit oleh bakteri Edwardsella Italuri ini ya. Itu permasalahan utama. Paling umum berarti ya, di seluruh nasional kali ya. Seluruh Indonesia lah ya, seluruh pembudidaya patin yang ada di dan juga di luar negeri juga sama. Luar negeri sama. Jadi enteric septicemia of catfish. Jadi parahnya di kita di Indonesia, khususnya di Jambi, banyak para pembudidaya itu mengalami kerugian sehingga gulung tikar ya, berhenti usaha ikan patin karena bakteri Edwardsella Italuri ini menyerangnya itu walaupun dari kecil sudah ada di ikannya, tapi mematikannya itu di saat udah usia 3 bulan ikan patin di kolam yang sudah beratnya itu sekitar mungkin 300 gram ya. Di saat waktu sudah habis, sudah lama dibudidayakan 3 bulan, modal juga sudah habis ya pakan, sementara untuk dijual belum bisa kan, dipasarkan belum bisa, dan terjadi kematian, sehingga masalahnya itu menjadi semakin berat ya bagi petani ya, karena modalnya sudah tertanam di situ ya, sehingga ya sekali 2 kali akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Jadi kalau kita bisa dari awal bisa menghasilkan benih yang kita vaksin ini bisa tahan melewati fase kematian itu, dan petani bisa memperoleh keuntungan, tentu akan lebih baik ya. Iya. Berarti di situ letak urgensinya ya. Iya. Kenapa namanya Edwardsella yang jadi fokus untuk saat ini gitu ya. Ya, mudah-mudahan berhasil Pak Edi. Ini kalau ketemu itunya kan vaksinnya itu kan pasti akan sangat membantu lah bagi petani kita tuh kan. Apalagi pembudidaya kita tuh kan ya mungkin untuk mengakses misal pengetahuan tentang ini disebabkan oleh apa itu kan mungkin belum semuanya bisa mengakses ke situ ya Pak Edi ya. Ya, itu kami juga berharap ya setelah mungkin setelah proyek ini selesai kita bisa keluarkan satu vaksin yang ampuh untuk ikan patin ini, dan kedepannya juga kami dari peneliti dan rekayasa yang ada di BIN juga ya akan menjalin kerjasama juga untuk pengembangan vaksin-vaksin ikan lainnya gitu ya, ikan air tawar lainnya, sehingga kerjasama ini bisa terus terjalin lah ya untuk pengembangan obat-obat ikan air tawar khususnya, karena di bidang kami air tawar. Iya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sebentar. Oh ya Pak Edi. Oh ya. Ini untuk Edwardsella tuh kalau sudah kena itu kan ngerinya tadi gitu ya. Dia kecil tuh sudah kena gitu, udah penyakit, tapi gejalanya bisa lama gitu ya. Mungkin bisa. Kayak kanker ini nih. Ya mungkin kronis gitu ya. Kronis dia lama. Tapi ya itu di saat mungkin pas udah 3 bulan dan ditambah mungkin kan setelah 3 bulan biasanya juga kondisi air juga semakin buruk kan dibanding dengan ikan umur 1 hari kan air bagus biasanya kan ya. Setelah umur 3 bulan kan ikan sudah bawa penyakit, tapi setelah 3 bulan mungkin puncak kondisi air semakin juga jelek ya. Jadi mungkin mempercepat kematiannya. Itu untuk mengantisipasi ini gimana Pak Edi? Misal cara pengobatannya atau mungkin ada? Ya itulah salah satunya ya kita coba kembangkan vaksin ini ya. Kalau sebelum vaksin ini ketemu Pak Edi? Sebelum vaksin ini ketemu, ya kita pastikan benih itu, benih yang kita gunakan sehat ya, sehat. Jadi sehat, terus juga kita mungkin mengontrol kondisi air ya. Tapi kan ini susah di petani kita ya, sumber air ya. Kan petani-petani di sini menggunakan air tergenang ya. Ya tapi memang harus mungkin minimal setelah sekali panen mungkin ya pengolahan kolamnya sempurna mungkin ya. Air baru, tidak air yang sama digunakan. Sampai air ya waktu ya. Minimal sekali panen bongkar ganti air gitu ya. Lagi.
Oke Pak Edi, ya mudah-mudahan kerjasama terus berlanjut ya, karena kita punya kepentingan yang sama Pak Edi, Ya. kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat perikanan budidaya, terutama yang lagi nonton video ini Pak Ya, Edi. sama-sama. Terima kasih Pak Edi, Ya. hati-hati Oke. lagi, selamat di jalan. Insya Mau Allah. pulang besok ya? Besok pagi kami kembali ke Cibinong. Iya, salam Bogor buat lagi, ya. Bu Fitri. Begitu. Dan Karena juga kebetulan Bu Uni ketua Bu kita. Uni juga. Oh iya, salam buat Bu Uni Bu juga. Dr. Uni Siap, Purwaningsih. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.